Salam jumpa lagi dengan channel Wira Mulia Tutorial. Ya. Pada bagian A5 ini masih tetap kita menghitung tentang nilainya besar-besar beban input ya. Yang belum diantaranya adalah gaya rem atau TB. Jadi gaya rem ini harus diambil sebesar 25% dari berat gandar truk desain ya, atau 5% dari berat truk rencana plus beban lajur terbagi rata BTR. Jadi di mana yang paling besar ya? Kita sebelumnya sudah menghitung tentang beban lajur terbagi rata atau BTR. Oke, kita mulai. Berat truk rencana adalah untuk jenis Trintin itu 680 kN. Jadi dia punya dan ini ya. 68 ini satuan dia punya ton. Ya, 68 ton atau 680 kN. Panjang jembatan 50 meter. Lebar perkerasan ada 6 meter. Jadi meski BTR yang kita sudah dihitung adalah yang di 181 ini ya. Sekitar 7,88 kilo Newton meter atau 7,88 kPa. Ya sama juga dengan 7,88 kN per meter persegi ya, 1 kPa itu. Sedangkan berat badan roda terbesar adalah 162,5 kN. Dapatnya dari sini. Ini adalah roda ketiga ya. Roda 1, roda 2, 3A, R3A, R3B sama aja. Dia punya nilai 16,25 ton atau sekitar 162,5 kilonewton. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di SN disebutkan pilihlah salah satu gaya rem 1 atau gaya rem 2 yang terbesar. Gaya rem 1 adalah 25% dari berat gandar. 25% dikali berat gandar. Ya, 25% kali berat gandarnya berapa? Ya, 162. Ya toh? Berarti dia punya 40,625 kilonewton. Ya. Sedangkan gaya rem kedua 5% dikali berat truk ditambah Ki BTR, beban terbagi rata ya, dikali L panjang dikali lebar. Nah, ini dia punya rumus toh. Itu kalau 5% kali berat truk sampai BTR itu sekitar 128,5 kilonewton. Ya. Antara 128,5 dengan 40,625, maka yang terbesar adalah jelas 128 kilonewton. Ya. Tinggi rangka ya. Tinggi rangka jembatan tuh ini nih. Dari sini ke sini, bukan tinggi miring, tapi tinggi tegak. Jadi tinggi rangka itu anggap 6,5 meter. Paling harus tinggi-tinggi kalau kita mendesain jembatan di daerah tambang itu. Terus tebal aspal 0,2 atau sorry. Ini 0,05 kali 2 ya.
sama dengan 0,05 kali 2. Ya, 0,1. Ya. Artinya begini. Setelah saya cek, tebal aspal 0,1 ada 2 kali layar dia. Karena satu tebal itu adalah 5 cm. Ya. Tebal plat beton 0,3 atau 30 cm. Jadi, tinggi jembatannya adalah jumlah daripada ini, tinggi rangka ditambah aspal tambah plat. Jadi 6,9. Banyaknya buhul. Nah, ini dia punya 17 kali 2. Dari mana 17 kali 2? Kita hitung sebentar lagi ya. 17,2. 1. Dia punya apa ini? Rem ya. Nah, hati-hati rem. Rem itu (16,30). Kalau untuk buhul itu ini ya. 17 kali 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 13, 14, 15, 16, 17. Jadi banyaknya buhul itu dari samping rangka kanan ditambah samping rangka kiri itu satu samping aja jumlahnya 17. Jadi berarti 17 kali 2. Jadi 34 ya banyaknya buhul. Nah, titik tangkap rem berapa? Dapatlah dia punya titik tangkap rem. Artinya dari tinggi rangka ditambah tebal aspal ditambah tebal plat beton ya ditambah 1,8 ya tinggi truk yang ada dihitung per 1,8. Jadi dia punya titik tangkap remnya itu 5,45. Nah, yang unik di sini ya. Jadi kalau menghitung beban rem itu adalah atas dan bawah. Jadi seolah berjalan gitu. Muter momennya itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jumlah titik buhul bawah ada 18. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ini bawah. Yang di seberangnya juga ada 9. Berarti 9 kali 2, 18 titik. Ya. Ada rumusnya untuk gaya titik buhul bawah itu TB kali HY, Y1 per H, jumlah buhul. Ya. Jadi sekitar 1,5 kilo Newton dibagi 10 dijadikan ton berarti sekitar 0,15. Oke, itu kita pegang ya. Ini arah X. Arah X itu maksudnya begini. Ini arah X yang memanjang. Ini arah Y yang melebar. Ini arah Z yang ke atas. Oke. Jadi sebesar 0,15 ton itu posnya ke arah Y 0,15 ton. Nah, ini dia. Nah, arah ke sini ke Y tadi lebih ada perintahnya harus ke arah X. Jadi arah ke sini panahnya 1. Nah, ini yang bawah tuh. Nah, jadi arah ke belakang. Begitu juga untuk yang di seberangnya sama, ya. Nah, sekarang
Jumlah yang kita hitung adalah jumlah titik buhul yang atas. Itu ada 16. Rumusnya ini, jumlah gaya titiknya ini berarti dibagi 10 kan 0,63. Arahnya minus. Jadi begini maksudnya. Tadi atas, tadi bawah ya, sekarang atas. Maksudnya begini. Tadi ke sumbu X1, terus menekan dia punya ke arah gaya rem. Nah, ini. Arah gaya rem itu begini. Ya. Mobil berarti arahnya ke sana. Set kena rem, berarti dia punya goyangan rem ke sini, yang bawah, yang atas sebaliknya, balik lagi. Ya. Jadi minus. Sama juga ini. Ke bawah, ke belakang dia. Ke depan dia punya arah panahnya ya. Jadi inilah yang disebut arah minus. Itu untuk penempatan gaya rem. Oke. Untuk gaya berikutnya adalah gaya pejalan kaki. Gaya pejalan kaki itu ditetapkan bahwa nilai intensitasnya tidak 5 kPa atau sama dengan setengah ton per meter persegi ya, pejalan kaki. Ini rumus perintahnya kalau kita pakai sel ya, atau per buhul. Jadi karena pejalan kaki rata-rata di trotoar, nggak mungkin dia itu di tengah jalan. Ya jarang orang jalan kaki di tengah jalan, tengah jembatan. Nah, makanya ada di lebar trotoar 0,5, jarak antar titik buhul 5 meter. Nah ini buhul tuh 1, dan ini buhul, ini 5 meter ini. Ya. Maka beban pejalan kaki per titik itu adalah nilai intensitas daripada pejalan kaki dikali lebar trotoar dikalikan jarak titik buhul. Itulah beban untuk pejalan kaki atau TP. Mungkin untuk pertemuan A5 dicukupkan dulu sampai sini. Semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang sudah subscribe. Terima kasih. Semoga ini jadi referensi baik dalam kuliah maupun dalam bekerja. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan A5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.